Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Pratiwi Dewi Srikandi dengan NPM 203100005 beserta rekan saya Afifah Berta dengan NPM 21310700818. Di sini kami akan memaparkan suatu video mengenai komunikasi terapeutik untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah psikofarmaka dan obat-obatan. Sebelum bertemu pasien, seorang terapis harus melihat rekam medis atau status pasiennya terlebih dahulu. Seorang terapis juga harus mengevaluasi dan menganalisis serta menyiapkan dirinya sebelum bertemu dan berkomunikasi dengan pasiennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Ya. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Apa benar dengan ini Mbak Aziza? Iya, benar. Sebelumnya Mbaknya nyaman dipanggil siapa? Senyamannya ibu aja. Baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Afifah Berta. Mbaknya bisa manggil Afifah. Nah, di sini saya seorang terapis yang bekerja dari jam 8 sampai jam 1. Nah, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya nih Mbak, alangkah baiknya kita melakukan kontrak dulu. Nah, untuk waktunya itu 15 sampai 30 menit. Apakah Mbaknya bersedia? Ya. Nah, di sini kita ngobrol aja dulu ya Mbak ya, berdasarkan hasil rekam medis yang saya dapatkan itu banyak ada riwayat mempunyai insomnia. Apakah betul? Iya. Nah, di sini saya akan melakukan terapis. Nah, tujuan dari terapis ini untuk membantu menyembuhkan insomnia yang Mbak alami. Kalau boleh tahu, apa nih Mbak yang membuat Mbaknya sulit buat tidur? Sebenarnya kadang bisa tidur, kadang enggak. Cuman kalau misalnya tidur itu tuh susah gara-gara insomnia itu tuh muncul gara-gara banyak suara di pikiran saya. Kalau boleh tahu suara yang kayak gimana ya Mbak? Ya banyak pikiran-pikiran yang aneh-aneh gitu. Berarti bisa dibilang kalau alasan Mbak itu sulit tidur tuh ada timbul, mungkin ada rasa khawatir atau stres gitu ya Mbak ya? Bisa dibilang sih. Kalau boleh tahu, saat ini itu Mbaknya tidur kira-kira berapa jam ya? Bisa dibilang waktunya itu singkat ya kalau dari orang normal, karena cukupnya kayak 2 jam gitu. Paling lama itu 4 jam cuman. Kalau semalam tidurnya berapa? Apanya? Tidurnya berapa jam? Apa 4 jam juga? Enggak, cuman 1,5 jam. Kalau boleh tahu faktor yang Mbak nggak bisa tidur atau cuma tidur 1 jaman itu kenapa ya Mbak? Apakah ada suara bising atau apa gitu? Faktor eksternal lainnya? Kalau bising enggak sih, soalnya kan kalau udah lewat dari jam 11 malam kan otomatis lingkungan kita kan udah sepi. Cuman emang dari faktor internalnya aja yang masalah. Gitu. Berarti internal dari dalam ya. Kalau kan banyak insomnia nih ya, terus ada pengaruh nggak sih di tubuh Mbaknya kayak pusing atau apa? Nggak Ada. lelah gitu? Ada pengaruhnya, kayak kalau misalnya tidurnya cuman 1 jam aja gitu ya, 1 jam atau sampai 2 jam aja gitu kan, besoknya tuh bad mood gitu, nggak mood ngapa-ngapain, malas gitu, jadinya lemah pula, apa namanya, lemas gitu, nah badan tuh
Terus Mbak udah nyoba apa aja nih eh, untuk menghadapi insomnia yang Mbak? Apakah udah sebelumnya mengkonsumsi obat tidur atau segala macamnya? Udah pernah konsumsi antimu biar bisa tidur, tapi kan itu cuma beberapa kali, soalnya kan takutnya nanti berpengaruh yang lainnya, soalnya kan itu kayaknya sistem kerja saraf ya. Nah, jadi nggak sering bukan nggak sering, tapi emang bisa dihitung jari berapa kali gitu pakai antimonya. Tapi kalau bisa jangan sering-sering. Baik, mungkin itu aja dulu yang Mbak ya untuk tahap ini. Mungkin besok kita lanjut lagi dengan sesi terapi yang akan saya berikan. Nah, sebelum itu saya pengen tahu nih gimana sih perasaan Mbak setelah cerita ngobrol-ngobrol sama saya. Sedikit lega, lumayan sedikit, tapi kebanyakan ya biasa aja gitu. Ya, mungkin hari ini kita sudahi dulu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu hari Kamis jam 9. Saya tunggu ya Mbak. Insya Allah saya datang. Semoga kedepannya Mbaknya merasa lebih baik lagi. Oke, saya pamit ya Mbak ya. Ya, Terima kasih banyak atas waktunya. ya, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Mbak. Mbak, Selamat pagi. gimana nih Mbak keadaannya hari ini? Ya gitu-gitu aja sih. Baik Mbak, sesuai yang sudah dijadwalkan pada pertemuan sebelumnya, kita kan ada jadwal sesi terapi pada pertemuan kali ini. Nah, yang kita lakukan itu adalah terapi MHT. Nah, diharapkan semoga terapi MHT ini dapat mengatasi insomnia yang Mbak alami. Ya Allah. Baik, sebelum kita melakukan terapi MHT ini, saya pengen tahu nih Mbak, dalam insomnia yang Mbak hadapi itu, kalau kira-kira saya kasih rentang 1 sampai 10, seberapa parah sih insomnia Mbak? 10. Ya, 10. Kita langsung aja ya Mbak ya untuk memulai sesi terapi. Itu Mbaknya silakan duduk senyaman mungkin, senyamannya. Udah nyaman Mbak? Kalau gitu sebelum kita memulai sesi terapi ini, kita berdoa dulu ya Mbak. Kita fokuskan niat kita kepada Allah. Baik Mbak, nah, setelah kita doa tadi, Mbaknya tarik nafas, hembuskan, tarik nafasnya lagi, hembuskan. Banyak pejamkan matanya, kasih harapan dalam terapi ini, apa yang Anda harapkan. Berikan afirmasi positif. Nah, di sini terapi MHT ini kita ngelakuin poin-poinnya itu positifnya relax, tenang, damai. Kita ucapin itu di dalam hatinya, kasih harapan. Semoga setelah melakukan terapi ini banyak bisa tidur nyenyak dan durasinya lebih lama dari sebelumnya. Jika ada pikiran Mbak yang melayang-layang, Mbak tarik lagi pikiran itu, lalu fokuskan agar Mbaknya bisa fokus kembali.
afirmasi positifnya sambil tarik nafas, hembuskan, diiringi dengan kalimat syukur. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafasnya lagi Mbak, hembuskan dengan diiringi kalimat syukur sambil membuka matanya secara perlahan. Gimana perasaannya Mbak? Ngantuk. Jujur aja ngantuk. Ngantuk. Mungkin itu karena efek dari afirmasi positif dari yang Mbak tanamkan ke dalam diri Mbak. Iya, Mbak. Iya, Bu. Kan udah merasa ngantuk ya, Iya. karena efek dari terapi tadi. Nah, begitu juga nih Mbak, kalau Mbaknya nanti kalau lagi sendirian, nah kalau susah tidur, Mbaknya bisa terapi MHT ini, karena terapi MHT ini juga bisa buat dilakukan dengan seorang diri. Mbaknya coba seperti yang saya lakukan tadi, Mbaknya coba sendiri. Intinya fokus. Nah, Baik, baik, Mbak. gimana Mbak? Kalau boleh tahu kan tadi 10 ya rentangannya. Kalau sekarang kira-kira berapa Mbak? Turun nggak? Kayaknya 6 deh. Kayaknya. Alhamdulillah. Rasanya udah ngantuk. Untuk selain ngantuk ada lagi nggak Mbak? Perasaan yang lain gitu? Nggak tahu. Enggak. Ya udah, nanti sehabis dari sini Mbaknya pulang terus tidur ya Mbak ya, karena kan kemarin-kemarin kurang istirahat ya, pusing segala macam. Baik Mbak, mungkin cukup pertemuan terapi kali ini. Mungkin kalau nanti ada keluhan-keluhan lain kita bisa konsultasikan lagi ya Mbak ya. Semoga dengan terapi MHT yang telah saya lakukan tadi, Mbaknya semakin membaik. Nah, kalau dirasa perlu, kita adakan jadwal ulang kembali untuk melanjutkan sesi terapi kita ya Mbak ya. Baik, Bu. Ibu, saya sangat-sangat berterima kasih atas terapi yang telah Ibu berikan kepada saya. Insya Allah mungkin ketika saya tidak bisa tidur atau insomnia saya kambuh, saya bisa melakukan terapi itu lagi di rumah saya sendiri gitu ya Bu ya. Intinya yang penting fokus dan niat yang benar ya Bu ya. Baik, saya sangat-sangat berterima kasih banyak Bu, karena emang insomnia ini emang mengganggu, sangat-sangat mengganggu. Kasih banyak ya Bu ya. Saya juga berterima kasih kepada Mbaknya sudah mempercayakan kepada saya untuk melakukan sesi terapi kepada Mbaknya. Saya juga mengucapkan terima kasih Mbaknya sudah bertahan sampai sejauh ini. Mungkin prosesnya panjang ya. Terus apalagi kurang istirahat gitu ya. Saya pamit ya Bu ya. Terima kasih banyak. Ya, Misi. Assalamualaikum. Salam. Teman-teman, mungkin cukup itu penyajian video praktek dari kami Terkait praktek komunikasi terapeutik. Semoga video ini dapat menjadikan referensi bagi kalian yang ingin mempraktekkan atau menerapkan teknik MHT. ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.